kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, amin.
semua jemaat SJA Kasih Karunia. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita pagi hari ini, buka hatimu selebar-lebarnya, sehingga Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang menjadi pergumulan pagi hari ini, mari engkau datang di hadapan Tuhan. Engkau bawa di hadapan Tuhan, karena Bapa setia dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari engkau tundukkan kepala, engkau datang di hadirat Tuhan. Engkau katakan, engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Engkau Bapa bekerja dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu lawatanmu terjadi dalam setiap keluarga kami, setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu Bapa. Yes Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat-Mu Tuhan tercurah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami lebih luas lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hidup kami, Kamu beri yang paling terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Semuanya katakan amin. Haleluya. Mari saya undang semuanya. Jemaat semuanya ada di rumah. Kita lagi berdiri. Kita mau bersorak akan kebesaran nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita
lagi engkau datang di hadirat Tuhan. Siapkan hatimu untuk dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan supaya setiap firman yang ditaburkan dalam setiap hati kita itu boleh berbuah dan berbuah lebat, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan.
pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah itu benar-benar menyukakan hatimu Bapa. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Agar supaya setiap firman yang akan ditabur dalam setiap hati kami itu boleh bertumbuh, berakar Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupannya, sehingga dia boleh Tuhan berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, diambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Hari ini kita dengar firman Tuhan tentang kuk dan kawanan dan tawanan roh. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kita tahu arti kuk. Kuk itu melambangkan kehambaan dan penundukan diri. Jadi, siapa yang telah ditebus oleh Tuhan, siapa yang telah diampuni dosanya, siapa yang telah dibersihkan oleh firman-Nya, sesungguhnya setiap kita dipanggil untuk menjadi satu kuk bersama-sama dengan Yesus. Jadi bisa terbayangkan bagaimana kuk itu sebenarnya terbuat dari kayu, ada lubangnya 2, dan itu diletakkan di leher 2 ekor sapi jantan. Jadi kebutuhannya biasa orang memasangkan kuk itu untuk membajak atau sebagai juga penarik gerobak. Jadi bisa bayangkan ada 2 ekor sapi jantan itu akan berjalan bersama-sama dalam satu kuk. Dan itulah yang terjadi seharusnya dalam hidup kita. Jadi ketika kita dikenakan kuk, berarti kita tuh sedang berbicara apa? Ketika kita sedang mengenakan kuk itu sebenarnya sedang berbicara untuk melepaskan kemauan dan kehendak kita sendiri. Kenapa? Karena biasanya si sapi jantan yang baru itu harus dilatih membajak, biasanya disatukan, diikat bersama dengan sapi jantan yang sudah berpengalaman. Dan sapi jantan yang baru itu seringkali dia bergerak semaunya. Dia masih liar, dia tidak mengikuti irama. Dia mau semaunya mengikuti dengan kehendaknya sendiri. Tetapi kalau dia sudah tahu bagaimana sapi jantan itu cukup menderita bersama-sama dengan sapi jantan yang baru ini, maka harusnya si sapi jantan baru itu tahu bahwa semua gerakannya, semua keliarannya, semua apapun yang dia perbuat itu sebenarnya melukai sapi yang sebelahnya. Karena ketika dia meloncat-loncat, dia melompat-lompat, dia bergerak seenaknya, atau lebih kencang, atau lebih lambat, atau dia semaunya, maka sesungguhnya si sapi yang jantan yang sebelahnya yang sudah berpengalaman itu cukup menderita, cukup sakit leher bersama-sama dengan si sapi jantan baru yang baru belajar untuk membajak atau menarik gerobak. Dan kita tahu dengan kuk yang ditaruh di pundak kita, sebenarnya kalau kita mau jujur, ada banyak sekali rasa sakit yang Tuhan rasakan oleh yang kita perbuat. Tuhan merasakan sakit lehernya karena ketarik-tarik oleh sekeliaran kita. Tuhan nggak nyaman sebenarnya dengan segala keliaran, segala gejolak, segala ketidakmauan, segala ketidaksukaan, atau segala satu komplain sana, komplain sini. Dan itu cukup menyakitkan Tuhan sebenarnya. Dan si sapi
yang sudah berpengalaman ini, mau nggak mau dia akan memberikan lehernya kepada si sapi yang muda, biar dia bisa mengikuti kemauannya, dan terus sampai lama-lama si sapi yang muda itu lama-lama mulai mengerti dan tidak melakukan kehendaknya sendiri, dan itu belajar taat kepada tuannya. Pertanyaannya yang harus dijawab oleh tiap-tiap kita adalah, sudah berapa lama rasa sakit yang dirasakan oleh Tuhan Yesus karena satu kuk dengan kita? Apakah setahun atau 10 tahun atau sudah sepanjang hidup kita di dalam Tuhan? Tuhan Yesus terus merasakan sakit leher karena kita terus berliar-liar, kita berlompat-lompat, kita bergerak semaunya, kita kadang-kadang mogok pelayanan, kita mogok hidup, bahkan kita mogok melakukan kehendak Tuhan. Kita maunya bergerak secepat-cepatnya, kita nggak ngikutin maunya Tuhan, maka hal itu jujurnya itu menyakiti lehernya Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi satu kuk dengan Yesus, yang itu adalah fakta, dan itu yang harus kita pahamin dalam hidup ini, bahwa kita tuh selalu berdampingan dengan Tuhan Yesus dalam satu kuk. Dan pengalaman yang harus kita pahami bahwa tidak ada kedewasaan tanpa mengenakan kuk. Dan kalau kita ingin menjadi dewasa, kita harus mengenakan kuk. Dan kalau kita mengenakan kuk, itu artinya kita bisa berjalan dengan mengenakan kuk dengan baik. Dan itu artinya kita melepaskan keinginan kita, melepaskan kemauan kita, mengikuti maunya Tuhan. Kalau Tuhan diam, kita nggak bergerak. Kalau Tuhan bergerak, kita nggak boleh diam. Kalau Tuhan bergerak, kita ngikuti irama daripada Tuhan. Dan itulah kedewasaan. Jadi kedewasaan itu bukan banyaknya ayat yang kita tahu, bukan banyak khotbah yang kita dengar, bukan tahu banyak cerita tentang Alkitab, bukan tahu banyak tentang hamba-hamba Tuhan, bukan tahu banyak tentang pengalaman menjadi pemimpin-pemimpin dalam acara-acara gereja atau acara-acara rohani. Tetapi kedewasaan itu adalah harus mengenakan kuk, dan ketika kita mengenakannya, kita berjalan dengan baik, kita berjalan dengan mengikuti aliran Roh Kudus, aliran di mana Roh Kudus inginkan, maka itulah kedewasaan terjadi. Tanpa kuk tidak ada kedewasaan, tanpa mengenakan kuk kita nggak bisa menjadi dewasa, itulah fakta. Begitu banyak anak-anak Tuhan pada hari ini seringkali menganggap dia dewasa kalau dia tahu banyak, nyatanya tidak. Banyak anak-anak Tuhan menganggap kalau dia aktif pelayanan, tahu banyak pelayanan, mengerti banyak pelayanan, tapi tidak mau mengenakan kuk, artinya dia juga nggak dewasa. Mengenakan kuk itu berbicara di mana kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, seperti yang Yesus lakukan. Dia melakukan yang Bapa mau. Dia tidak mengerjakan apa yang Bapa tidak kerjakan. Dia mengerjakan, dia mengatakan, pengajarannya pun selalu datang dari Bapa. Dan bahkan setiap kali dia menyembuhkan orang yang sakit, dia selalu mengikuti yang Bapa mau. Di kolam Bethesda, dia hanya mengejar atau menemui satu orang saja. Dia pergi ke sana dan menemukan orang itu yang 38 tahun berbaring. Dia tidak menyembuhkan yang kanan dan kirinya, sekitarnya tidak. Dia tidak sembuhkan banyak orang, tapi dia menyembuhkan hanya satu orang karena Bapa mau itu. Karena itu saudara, kedewasaan itu harus mengenakan kuk, dan ketika kita mengenakannya, mengenakan kuk dengan baik, sehingga disitulah kedewasaan akan muncul. Tanpa kuk kita nggak pernah bisa menjadi dewasa. Catat baik-baik, tanpa kuk kita tidak akan pernah menjadi dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang harus kita pahamin adalah ketika kita menjadi dewasa dengan mengenakan kuk, maka kita pun akan mengerti bagaimana kita belajar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tidak melukai Tuhan, belajar tidak melukai Tuhan dengan cara apa? Ayat yang tadi kita baca bahwa belajarlah padaku. Seperti apa belajarlah padaku? Yesus mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan pimpinan Bapa Surgawi. Dia selalu
fokusnya, pusatnya kepada Bapa Surgawi. Dia tidak berpusat kepada keinginannya sendiri. Dia selalu berfokus dan berpusat kepada Bapa Surgawi. Jadi, kita pun harus berfokus dan berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak berfokus dan tidak berpusat kepada Tuhan Yesus, maka itu artinya kuk yang kita kenakan itu pasti melukai sapi jantan yang bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan sendiri. Dan belajar seperti Yesus itu, seperti apa? Karena Yesus adalah lemah lembut, tidak liar, tidak keras hati, tidak belagu, tidak sombong, tidak melakukan perkara-perkara yang di luar kehendak Bapa. Dia lemah lembut. Dia tidak mengerjakan segala sesuatunya untuk kepentingannya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri. Dia artinya lemah lembut itu berfokus kepada Bapa dan berpusat kepada Bapa, kepada hati Bapa, kepada tujuan Bapa. Dan lemah lembut itu artinya mau diajar, mau diarahkan, mau dididik, nggak ngoyo, nggak mau semaunya sendiri, atau juga tidak malas-malasan. Lemah lembut itu artinya kita duduk diam mengikuti. Kalau Tuhan mau kita bergerak, kita bergerak. Kalau Tuhan mau kita bergerak cepat, kita bergerak cepat. Kalau kata Tuhan kita diam, maka kita diam. Lemah lembut itu mudah diarahkan, tidak semaunya sendiri, tidak berdasarkan keinginannya sendiri, dan tidak punya agenda sendiri. Lemah lembut itu artinya mengikuti aliran daripada Roh Kudus. Dan Yesus juga berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak punya kekerasan. Tidak ada bagian yang keras. Tidak ada bagian yang nggak bisa disentuh oleh Bapa Surgawi. Tidak ada bagian yang tidak bisa tidak diminta lalu kita pertahankan. Tuhan mau minta ini dan kita melepaskan. Itulah artinya rendah hati. Jadi ketika kita belajar daripada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita tahu kita bukan saja menjadi satu kuk dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita menjadi tawanan roh. Saudara, ada banyak orang problem dengan kuk ini. Nggak banyak orang bisa mengenakan kuk. Ada banyak orang tidak bisa berjalan dengan kuk dengan benar, tetapi ada orang-orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi tawanan roh di hadapan Tuhan. Itu yang lebih yang Tuhan kehendaki, dan itu yang menjadi satu kesukaan bagi Tuhan dan perkenanan Tuhan. Nggak ribut masalah kuk, nggak ribut masalah suka nggak suka, bukan ribut masalah enak nggak enak, tetapi lebih daripada itu, dia memberikan diri untuk menjadi tawanan roh. Mari kita baca ayatnya dalam Kisah Rasul 20 ayat 22-24. Ayat ini berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia tahu bahwa dia masuk dalam sebuah perjalanan itu yang artinya penjara dan sengsara. Tapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Banyak orang terlalu sibuk dengan rasa sakit, terlalu sibuk dengan banyaknya masalah. Tapi sebenarnya orang itu sedang berkata, jangan ganggu kenyamananku. Tapi Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Itu artinya dia tidak memilih dengan kenyamanan. Dia lebih memilih seperti yang Paulus katakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah pilihan saudara. Pilihan orang-orang yang memberi diri untuk menjadi tawanan roh. Banyak orang sibuk masalah
Saya tidak mau ini, tidak mau itu, tidak enak ini, tidak enak itu. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah berkata tidak suka ini, tidak suka itu. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan tidak akan pernah berkata aku tidak mau ini, tidak mau itu. Dia akan mengikuti Bapa Surgawi yang mau. Dia akan mengikuti kehendak daripada Tuhan. Dia berkata aku di tawanan roh. Aku tidak menghiraukan sedikit pun nyawaku. Aku tidak menghiraukan sedikit pun tentang kenyamanan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan, itulah yang menjadi fokusku. Itulah orang-orang yang menjadi tawanan roh. Jadi nggak sibuk masalah di level di mana kita menyakiti leher Tuhan karena kuk yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita lebih banyak menyakiti hati Tuhan dibandingkan menyenangkan Tuhan. Lalu apa artinya tawanan roh? Beberapa terjemahan menuliskan bahwa tawanan roh itu artinya menuruti roh, bukan menuruti kedagingan kita. Artinya kita menuruti roh, tidak ada daging yang bercampur di dalamnya. Tidak ada keinginan yang bertabrakan dengan Tuhan. Kalaupun dia bertabrakan keinginannya dengan Tuhan, dia lebih memilih mengerjakan kehendak Tuhan. Dia tidak mengabaikan kehendak Tuhan, tapi dia akan lebih menuruti keinginan roh. Apa artinya tawanan roh? Itu artinya diikat oleh roh, bukan diikat oleh kedagingan. Orang itu sebenarnya antara diikat oleh kedagingan atau diikat oleh roh. Kalau kita tahu hidup kita diikat oleh kedagingan, maka kita menjadi budak daripada keinginan daging itu. Tapi kalau kita diikat oleh roh, itu artinya kita menjadi budak daripada roh atau kita menjadi tawanan roh. Terjemahan lain juga menuliskan apa artinya tawanan roh. Tawanan roh itu juga artinya dibelenggu oleh roh. Artinya nggak punya kehendak bebas lagi. Artinya nggak punya keinginan semaunya kita, seliarnya kita. Atau dicampuri dengan keinginan daging kita. Karena itu saudara, di hari-hari terakhir ini, poin yang paling penting dalam hidup kita, bukan kekristenan itu, bukan kita hobi pelayanan, tapi kita melayani karena maunya Tuhan kita melayani. Dan waktu kita melayani bukan masalah suka nggak suka, enak nggak enak, tapi masalah Tuhan mau apa terhadap pelayanan itu. Cara hati kita mengerjakan melayani itu yang Tuhan rindukan. Dan biarlah setiap kita itu bukan saja menjadi orang-orang yang dewasa karena kuk, tetapi juga kita mengerjakannya kuk itu dengan baik, dan kita menjadi orang-orang yang tawanan roh, yang memberi diri terus di hadapan Tuhan untuk menjadi tawanan roh. Saudara, Tuhan itu tidak hanya menginginkan kasih kita, tetapi Ia ingin kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja lebih banyak dan lebih jauh dalam hidup kita, supaya kita berjalan dengan satu kuk dengan Tuhan, dan kita juga memberi diri di hadapan Tuhan menjadi tawanan roh di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah pada kesempatan ini Tuhan yang berkata-kata dan Tuhan yang beracara penuh kepada kami, sehingga kami makin mengerti bukan saja satu kuk kami di hadapan Engkau, tapi kami memberi diri untuk menjadi tawanan roh di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini Tuhan. Biarkanlah dimanapun kami berada, Tuhan terus berkata-kata, Tuhan terus beracara, Tuhan menyampaikan kehendak-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita senantiasa naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih setianya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Biarlah pujian penyembahan kita menjadi sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembahan di hadapan Tuhan.
dan juga firman-Nya menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, karena Engkau Tuhan yang bertindak atas setiap langkah-langkah hidup orang yang benar. Karena itu Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang benar untuk senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biar langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang senantiasa boleh ditetapkan oleh Tuhan. Segala pikiran, perasaan, kehendak kami mulai satukan di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah semuanya boleh berpadanan dengan Injil Kristus Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi siang hari ini. Kami percaya pengurapan Roh Kudus mengalir dan memberkati setiap kehidupan mereka dalam keluarga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Tuhan terus campur tangan di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau Gembala yang agung, bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan Tuhan akan senantiasa menyatakan mujizat-mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan bangsa kami yang percaya Tuhan terus akan berkarya membawa pemulihan, membawa kedamaian di atas bangsa ini, dan membawa kesembuhan serta pertobatan demi pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami, dan juga kesembuhan atas semua di masa-masa pandemi ini. Tuhan berkarya dengan dahsyat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hidupmu kepada Dia, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Baik berkat rohani, berkat jasmani senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua. Langkah-langkah kita terus akan dibawa kepada kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan, karena Dialah Allah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya kita percaya bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang boleh diberkati Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, biarlah kita senantiasa mau setia sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.